Baik, terima kasih bagi Anda yang mau mengetahui apa hasil survei ISNU terkait dengan kecenderungan aspirasi politik warga NU jelang pemilihan gubernur. Saya bersama Mbak Faza dari ISNU Jawa Timur dan juga Pak Kudus Salam dari Lakpesdam NU. Mbak Faza, nanti tadi dari pertanyaannya gitu ya, apa benar nih warga NU pingin punya gubernur NU? Definisi gubernur NU itu adalah berasal dari figur-figur NU, jadi kader NU gitu, ya, kader bukan, NU. Bukan orang yang beramalia NU, bukan ya. Artinya kader itu kader jadi ya. figur yang selama ini dikenal sebagai kader NU. Sebagai orang NU gitu ya. Jadi kalau itu. darahnya dilepas bukan merah tapi hijau gitu ya. Oke, apa temuan-temuan menariknya? Iya, jadi memang seperti yang diperkirakan ya bahwa ya 90%, 90,8% warga Nahdliyin masih menginginkan gubernur NU gitu. Ya sisanya walaupun gitu ada yang tidak menginginkan juga gitu ya. Artinya nggak peduli gubernur NU, pokoknya bisa mensejahterakan rakyat dari NU ataupun NU, tidak ya. NU yang penting gubernurnya sejahtera tepat, gitu ya. Gitu ya. Itu sekitar 9,2, tapi ya 9, walaupun sedikit tapi kan ada gitu ya, harus diwaspadai. Kemudian wakil gubernur NU. Jadi apakah Anda pengen punya wakil gubernur yang berasal dari NU? Ada sekitar 75% warga NU yang menjawab iya pengen 75% ya. Jadi warga Nahdliyin sudah menurun ya? Sudah menurun. Jadi tadi warga 90 lebih banyak yang menginginkan gubernurnya dari NU seperti itu. Kemudian kami juga menanyakan kan seperti apa sih pasangan ideal menurut Anda? Jadi duet antara gubernur dan wakil gubernur. Nah, 61,5 menjawab bahwa duet yang ideal adalah orang NU. Jadi gubernurnya NU, wakil gubernurnya NU. Nemen nih 61 jadi NU banget gitu ya. NUB ya. Jawa NU. Maunya gubernurnya wong NU, kader NU, wakilnya juga NU gitu. Terus kemudian NU non NU artinya gubernurnya NU, wakilnya non NU, terserah ya dari manapun pokoknya bukan NU itu ya. Pokoknya gubernurnya NU itu 18,4%. Kemudian yang NU tadi berapa persen? 61,5%. NU non NU 14%. 18%. Kemudian yang non NU artinya gubernurnya yang NU tapi wakilnya yang NU itu 4,7, sekitar 5%. Nah, yang non NU jadi dua-duanya bukan dari NU plus gitu ya. NU plus itu 2,9%. Masih ono ya? Masih ada, makanya mungkin ini bisa dimaknai gitu ya. Jadi sudah ada pergeseran apa namanya sudut pandang gitu ya di antara warga Nahdliyin seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi masih banyak lah, masih mayoritas masih menginginkan. Baik, Pak Kudus, oke lah kita mungkin sebenarnya kalau kita asumsikan ya mungkin hasil survei itu sudah bisa kita hipotesiskan gitu ya, artinya sudah kita prediksikan. Pak Kudus, tapi yang menarik adalah ketika ada warga NU yang tidak mempedulikan warga gubernurnya itu NU atau tidak gitu kan. Yang penting dia bisa mensejahterakan warga. Sebenarnya kalau kita bicara konteks Jawa Timur, ada aktif di berbagai macam NGO maupun di kampus gitu ya. Sebenarnya rapor sebenarnya, rapor pemerintahan Jawa Timur ini sebenarnya gimana Anda secara umum? Iya, kalau mau dilihat dari kepemimpinan Pak Dekarwo Gusipul sejak 2008, indeks governance tata kelola pemerintahan Jawa Timur tahun 2008 itu memang dia mendekati nomor 2 se-Indonesia setelah DKI. Setelah DKI. Memang itu cukup tinggi. Indeks tata kelola ya, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola itu nomor 2 se-Indonesia. Namun fakta ketika kita sampai hari ini, misalnya saja soal layanan informasi dan dokumentasi, termasuk cepat. Jawa Timur itu merespon Undang-Undang 14 tahun 2008 itu dengan membentuk Komisi Informasi. Yang itu amanatnya adalah harus membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Faktanya ketika orang mau mengakses tentang dokumen dan dokumen APBD lah ya. APBD susah. Nah, ini akan mempengaruhi indeks itu. Satu. Indeks itu terbangun tidak hanya persoalan itu tapi soal akuntabilitas. Tidak hanya struktural gitu ya. Transparansi, fungsional ya. Nah, hal-hal itu juga harus dilihat. Memang kalau dilihat dari survei itu yang namanya pejabat publik itu latar belakang itu sangat penting. Track record itu sangat penting, terutama dia bagaimana menjalankan tata kelola pemerintahan. Nah, di sisi ini memang terlihat. Kalau dilihat dari realitas yang 24 lebih lah itu warga NU, 40 juta itu warga NU, itu ya
itu saya yakin dan itu sah warga NU ingin menjadi gubernur. Karena apa? Penyelenggara pemerintah ini, kepala daerah ini, gubernur ini di Jawa Timur ini sekarang sudah hampir 12 triliun APBD-nya. APBD-nya 12 triliun. Hampir lebih lah, kalau 2013 ini udah lebih. Nah, itu sumbangsi terbesar itu pada PKB, pajak kendaraan bermotor, dan BPKB. Dan itu adalah... Dan itu semua kalau 24 juta warga NU, anggap saja lah, itu dia punya sepeda motor. Ya, pastilah. Pasti. Itu pasti, dia sudah menyumbang lebih dari 1 triliun. 1 triliun. Nah, bagaimana pembangunan itu, apakah tidak kembali kepada, kalau sama ya, penyamaan keadilan, ya penyumbang ini juga banyak orang warga NU dong. Bagaimana pembangunan itu juga kembali kepada penyumbang. Tidak dinikmati oleh pejabat atau pengelola pemerintahan itu. Jadi rasionalnya itu karena APBD dikatakan 13 triliun yang ada itu 12 lebih 12 sekian itu juga disumbang oleh warga Jawa Timur yang otomatis NU ya. Gitu ya. Artinya kalau Pak Kudus katakan bahwa warga NU itu sebenarnya apa sih yang sebenarnya kurang yang sedang dirasakan oleh warga NU terkait dengan satu soal layanan dasar ya. Layanan dasar itu amanat undang-undang. Misalnya Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, hal-hal penting misalnya yang harus dilakukan oleh gubernur kita ini, satu soal layanan pendidikan. Ini harus fair dan harus sama-sama menjadi penyumbang bayar pajak. Itu juga harus sama. Jangan hanya sekolahan yang di bawah Diknas saja yang mendapatkan alokasi. Negeri gitu ya. Satu, apalagi negeri. Tuh. Banyak juga sekolahan, fakta di Jawa Timur mayoritas pendidikan itu adalah oleh swasta, dan itu pesantren banyak. Dan swasta itu sebagian besar pesantren gitu ya. Pesantren. Ada Tomaharif tahun 2010 sampai 2012 Pak Dekarwo dan Gus Ipul memang mengalokasikan ada 400 M untuk madrasah diniyah. Tetapi bagaimana kita harus melihat serapannya seperti apa, kategorinya seperti apa, kita harus cek juga seperti apa. Satu itu. Yang kedua soal layanan kesehatan. Ini indikator di IPM juga ya. Iya, ini IPM itu salah satu penyumbang terbesarnya adalah satu soal pendidikan dan kesehatan. Nah, soal kesehatan, seberapa banyak warga NU, apalagi ini NU ya, rata-rata kita lihat nih, di daerah itu rata-rata yang miskin ini kebanyakan warga NU. Nah, mereka harus mendapatkan layanan dasar itu, terutama kesehatan misalnya, soal jam kesda, jam kesmas. Nah, ini harus juga mendapatkan layanan kesehatan. Baik. Itu salah satunya di situ. Terus yang berikutnya? Soal penyelenggaraan itu, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Ya, ada akuntabilitas, ada transparansi. Kalau soal ekonomi gimana, Pak? Nah, soal ekonomi memang kebijakan ini, Pak Dekarwo ini kan sekarang di 2012-2013 ini dia punya program Jalin Kesra. Yang itu asumsinya dia itu mau langsung kalau dilihat RTSM-nya itu memang warga rumah tangga sangat miskin misalnya, itu dia langsung polanya skemanya dia kan cash transfer dengan bantuan ada kambing, sapi dan macam-macam. Tapi menurut saya itu harus jelas juga. Datanya by name by address. Kalau mau minta itu gitu ya. Di NU nggak susah kok. Anda bisa misalnya minta PW, minta PC, PC ke MBC, MBC ranting, dan itu banyak. Baik. Nah, itu harus di cross check data itu. Baik, artinya sebenarnya ada sebuah problem di masyarakat kita, di warga NU. Cuman pertanyaannya juga mungkin nanti akan kita juga pada pemirsa juga, apakah dengan punya gubernur NU dan wakil gubernur NU seluruh permasalahan itu bisa terselesaikan? Saya kira ini akan kita diskusikan setelah yang lewat berikut ini. Anda jangan kemana-mana.